Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss dari IBM ASMI. Hari ini akan melakukan presentasi untuk mata kuliah analisis kelayakan bisnis sebagai syarat tugas ujian akhir. Untuk dosen pembimbing kami adalah Ibu Indria Sukma Setyaningsi, Eskom MSI. Nah, untuk presentasi tugas ujian akhir semester ini, saya presentasikan dari bisnis sampingan saya, yaitu nasi uduk pandemi. Latar belakang kenapa saya memilih bisnis ini adalah, seperti kita tahu, kita mengalami 2 tahun ini kejadian fenomenal yaitu pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia. Tidak hanya berpengaruh pada satu faktor, tapi ke semua sektor baik itu pendidikan, kehidupan sosial, dan tentunya perekonomian. Akibat pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan yang berakibat menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat, yang tentunya berimbas terhadap pendapatan dari para pengusaha kecil, menengah, maupun yang berskala besar. Tapi itu bukan berarti untuk menutup peluang kita berhenti mencari kesempatan untuk melakukan usaha bisnis di era pandemi ini. Salah satu bisnis yang berdampak langsung adalah bisnis kuliner, di mana banyak resto dan UMKM yang mengalami kerugian dan bangkrut akibat pengaruh dari pandemi ini. Namun bukan berarti nggak ada kesempatan nih bagi kita untuk meraup keuntungan dari keadaan di era pandemi ini. Dengan itulah saya mencoba untuk memilih usaha bisnis kuliner yang nggak kenal lekang waktu, higienis, dengan harga yang terjangkau, disukai oleh semua kalangan, tua muda, kaya miskin, bisa dinikmati di setiap saat, pagi, siang, maupun malam. Maka saya memutuskan untuk membuka bisnis berjualan nasi uduk. Next, Bu. Analisis bisnis nasi uduk saya dilihat dari segi aspek legalitas. Kalau bisnis nasi uduk ini, untuk aspek legalitasnya nggak memerlukan izin khusus ya. Siapa saja boleh memulai usaha, baik dengan membuka usaha di depan rumah, daring, ataupun di pinggir jalan kaki lima. Namun, jika memang diperlukan, kita bisa juga mendaftarkan merek dagang kita. Kalau memangnya ternyata merek dagang kita itu bertambah luas dan orang-orang mengenal dan suka. Namun kita harus daftarkan dulu ke BPOM. Seperti yang dilakukan oleh restoran-restoran yang usahanya sudah banyak dikenal agar tidak ditiru oleh para pesaing. Karena kita tahu ya, ini banyak kejadian seperti bensu, geprek bensu. Nah, begitupun usaha yang saya lakukan ini baru hanya usaha rumahan saja, yang memang belum punya tempat usaha khusus, dan sesekali memang saya menjajakan di pinggiran toko yang memang belum beroperasi di pagi hari. Untuk modal dan keuangan, saya rasa tidak memerlukan modal yang besar ya, karena bahan dasarnya bisa kita dapat di pasar tradisional atau supermarket. Nah, untuk membuat nasi uduk pandemi ini, modalnya yang saya butuhkan untuk membeli bahan-bahan dasar nasi uduk itu hanya 39.000 ya. Untuk 3 liter beras, Rp7.000 masih bisa dapatkan di pasar tradisional. Tapi kalau untuk di supermarket mungkin agak susah ya, harganya pasti agak lebih mahal. Nah, untuk bahan telur balado sebesar 80.000, topping dan bumbu-bumbu lainnya sebesar 179.000, bahan bakwan yang memang teman-temannya dari nasi uduk ini 27.000, kertas nasi, karet, 1 kantong 13.000, jadi total biaya yang dikeluarkan hanya berkisar 338.000. Termasuk murah ya, jadi nggak perlu punya usaha yang besar, modal yang besar, bermimpi, kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Nah, harga jual nasi uduk kami cukup terjangkau, di mana nasi uduknya saja kita jual dengan harga Rp8.000. Untuk nasi uduk dengan bakwan 9.000, nasi uduk dengan telur Rp12.000,
bakwannya saja Rp1.000, murah banget ya. Nah, ini untuk setiap harinya, estimasi dari 3 liter beras tersebut, kita dapatkan 40 bungkus. Dari telur balado yang kita hasilkan, kita dapat 30 butir, 1 kilonya berkisar 15 butir ya, untuk yang sedang-sedang ya. Lalu untuk bakwan, ditambah sayur-sayuran itu, 70 buah. Itu nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, kita sedang-sedang saja. Nah, dari keuntungan yang didapat per hari dari penjualan itu sekitar 480.000, dikurang biaya atau modal 338.000 sebesar 142.000 sehari. Memang kelihatan kecil, karena itu hanya untuk 40 buah nasi bungkus 3 liter beras saja. Nah, proyeksi keuntungan per bulan selama 30 hari berarti sebesar 4.260.000. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan belum dengan pesanan lain. Misalnya kalau ada pesanan dari pembeli yang lain, kita akan menggunakan kotak plastik. Misalnya untuk hajatan atau untuk rapat-rapat RT dan yang lainnya supaya bisa menambah kesan, bukan kesan higienis, emang kita harus higienis di era pandemi ini. Dari aspek ekonomi dan demografi, kita tahu ada nasi uduk makanan yang paling bisa diterima di seluruh masyarakat, paling digemari. Siapa sih yang nggak suka nasi uduk? Pasti akan suka. Namun yang menjadi perbedaan adalah di rasa. Karena nasi uduk kami itu tidak menggunakan vitsin. Jadi kita menggunakan benar-benar dari kaldu, dari kaldu. Ya, dan serta higienis. Saya menjamin bahwa saya semuanya barang-bahan yang kita hasilkan, bahan-bahan yang kita buat di dalam nasi uduk ini kita cuci dengan bersih. Karena kita nggak mau yang beli nasi uduk kita akan sakit perut, atau akan mendapatkan penyakit, ya. Ini hal yang paling utama. Dan dengan hadirnya nasi uduk pandemi ini, maka menambah variasi pilihan kuliner di daerah kami. Walaupun misalnya banyak orang usaha nasi uduk, tapi nasi uduk kami berbeda dan dengan harga yang terjangkau. Untuk manajemen, terus terang aja manajemennya masih manajemen pribadi, perorangan, karena memang masih usaha rumahan, ya. Untuk pengaturan dari bisnis ini dipegang oleh saya dan suami, dibantu suami, ya. Pengaturan operasional keuangan, dari mulai memasak, membeli bahan baku, atau untuk keuangan, dan cara pembayarannya juga masih cash only. Namun ke depannya kita akan gunakan non-cash juga, kerjasama dengan aplikasi online seperti Shopee, GoPay, atau kita akan mengeluarkan barcode juga. Nah, untuk pemasaran saat ini masih menggunakan open order di WA saja untuk lingkungan RT dan sekitar perumahan, atau on the spot di lapak kami, ya berupa spanduk kecil. Nah, untuk kedepannya akan digunakan untuk ditaruh di Instagram ya, atau lewat media online lainnya. Nah, dari aspek pemasarannya ini, keunggulan nasi uduk kita yaitu misalnya kita sediakan juga nih tray plastik. Orang nggak mau dibungkus, kita sediakan juga tray plastik, cuman harus ada nambah lagi gitu loh, supaya mereka bisa bawa, mereka bisa makan langsung di tempatnya tanpa harus kita menyediakan piring atau menyediakan alat-alat makan lainnya. Terus lebih terjamin juga. Nah, untuk aspek pasar seperti kita ketahui, udah banyak ya kompetitor yang sudah berjualan atau existing berjual nasi uduk. Namun, sekali lagi, dengan rasa yang unggul, yang berbeda, dan dengan higienis dari penampilan kita berpakaian atau dari kita melayani, kita percaya bahwa pembeli lebih memilih produk untuk beli produk kami, nasi uduk kami. So, yuk jangan takut untuk mencoba, tidak ada salahnya untuk mencoba. Dari hal-hal yang kecil kita bisa dapatkan keuntungan yang besar. Terima kasih presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat.